Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Teman-teman, kali ini saya ingin mereview pohon pisang. Nah, di sini ada beberapa pohon pisang, aneka pohon pisang, hanya saja tidak banyak. Pisang apa saja yang ada di kebun ini? Nah, ini bisa saya tunjukkan dulu pisang-pisang yang ada di kebun ini. Meskipun tidak banyak, tapi saya ingin menunjukkan ke teman-teman ini pisang apa gitu ya. Oke, saya mulai dari belakang dulu lah. Sebenarnya dulu itu banyak sekali pohon pisangnya, cuman nggak tahu kena penyakit apa lama-lama habis mengikis karena sudah nggak dihuni oleh orang tua nggih. Ini adalah pohon pisang, namanya pisang raja. Ciri-cirinya pohon pisang raja itu, kalau setahu saya ya, waktu dulu saya pernah dijelasin oleh orang tua, ini pohonnya itu tinggi, terus keadaan daunnya itu suka apa ya, pecah-pecah karena kena angin, jadi nggak kuat gitu, terus nggak bisa untuk membungkus apa-apa, jadi hanya menunggu pisangnya tua terus dipetik, kemudian ini mateng begitu saja. Ini saya tunjukkan lah, ini suka pecah-pecah seperti ini daun-daunnya. Dan ini belum berbuah, mungkin saya geser lagi di sebelah ini juga ada pisang raja lagi. Nih contohnya pisang raja yang sudah berbuah ya. Ini lumayan, ini mungkin beberapa, nggak sampai ini, mungkin sebulan lagi ini sudah matang, ini sudah tua maksud saya, dan tinggal tunggu masaknya. Ini, nah ini dilihat dari ontongnya sudah seperti ini, jadi mungkin usianya sebulan lagi sudah bisa dipetik. Ini pisang raja, pohonnya menggerombol seperti ini. Nah itu bisa ada lagi, itu juga buah, itu masih lama, kira-kira itu 2 bulan lagi, sampai kalau enggak 3 bulan itu, karena masih muda sekali. Itu dilihat dari jantung pisangnya masih seperti itu. Juga pisang raja maksudnya. Nih tuh ada anakan, kalau bilang apa, ada yang masih pohon tumbuh lagi di sampingnya. Itu biasanya pisang itu nanam satu batang itu nanti kelamaan itu tumbuh tunasnya lagi di sekitarnya. Nih, tadi juga raja. Sekarang lanjut ke jenis pisang yang namanya pisang morosebo. Ini pohonnya itu lebih pendek dan biasanya daunnya ku tebel dan kaku. Terus kemudian buahnya lebat sekali dan jarang, istilahnya jarang rusak, istilahnya biasanya itu bagus. Nih nanti saya tunjukkan ya buahnya seperti apa pisang morosebo itu. Nih teman-teman, pisang morosebo ini lah pendek dibanding dengan yang pisang raja tadi. Ini yang belum berbuah, masih kecil, dan ini kelompok pisang morosebo yang sudah berbuah. Nih contohnya buahnya nih bro, panjang dan lebat. Dari sisirnya itu banyak sekali,
kadang lebih ada sampai 10 sisir, 12 sisir. Dan ini bertahan, nggak gampang ini, jadi mudah untuk dipanen. Nih. Nah, ini daunnya lebih tebal, cuman juga nggak bisa dimanfaatkan untuk bungkus-bungkus, jadi bisa hanya diambil buahnya saja. Ini lagi buahnya ada di situ, nah dekat tembok. Nah ini kira-kira juga 2 bulan lagi lah panennya. Nah di sampingnya ada merambat pohon apa namanya, buah naga. Nih, nah ini kira-kira 2 bulan lagi. Biasanya itu kalau di tukang-tukang penjual pisang itu biasanya berwarna hijau. Kalau nggak tahu dikirain pisang Ambon, jadi namanya pisang hijau gitu loh. Nah ini gambaran ini. Baiklah teman-teman, ini bisa kita lanjut ke jenis pisang namanya atau pisang Raja Buntel. Pisangnya enak, buahnya enak, dan agak ada asam dikit, ada manisnya juga. Cuman ini kadang itu banyak isinya. Nah ini beberapa hari yang lalu saya pernah mencoba untuk menggoreng. Dan ini biasanya pisangnya itu jarang laku dijual. Jadi kebanyakan hanya dipakai sendiri, dibagi-bagi gitu saja. Dan ini bisa digoreng juga bisa dikukus. Enak kalau dikukus, kenyal. Dan ini cirinya daunnya itu mulus-mulus dan bagus untuk membungkus kue sejenis nogosari, lemper, atau untuk membuat lontong. Karena daunnya ini utuh, kalau diterpa angin nggak begitu rusak. Saya perlihatkan ya teman-teman. Nih, ini pohon pisang Brentel. Nggak tahu kalau di daerah teman-teman namanya apa. Nih daunnya bagus-bagus. Ini bisa saya dekatkan ya. Bentuk ini daunnya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Nih daunnya, loh daunnya utuh. Kena angin, diterpa angin itu nggak rusak. Nih bagus nih, gerumbul, rimbun. Dan ini kalau habis dipanen itu biasanya kalau nggak sampai digali akarnya, tunasnya masih sisa, itu bisa tumbuh lagi. Dan salah satu contohnya ya seperti ini kan habis dipotong, tidak diambil sampai ke akar-akarnya, ini tumbuh sampai gerombol seperti ini. Nih. Ini bagus manfaatnya daunnya juga. Sayang buah pisangnya nggak begitu menghasilkan. Selanjutnya saya tunjukkan pohon pisang Berlin. Nah ini ciri-cirinya itu pohonnya kecil, juga nggak terlalu tinggi, daunnya pun nggak begitu lebar, buahnya kecil-kecil, terus mateng dikit itu nggak awet, gampang protol atau gampang rontok kalau ditaruh. Dan biasanya suka ditaruh di warung-warung warung nasi. Saya tunjukkan ya teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman. Emang ini juga nggak begitu mahal kalau dijual dan mudah didapatkan. Daunnya begitu pun tidak begitu banyak fungsinya. Pohonnya sangat kecil dan pendek. Ini saya nggak ada buahnya atau belum berbuah. Nih, seperti tadi, yang itu tadi pohon pisang Raja Buntel. Kita lanjut
ke pisang Cavendish. Ini biasanya yang suka dijual-jual di tukang buah. Nih, ini gerombolan ini. Batangnya itu agak besar, juga lumayan tinggi, tapi tidak setinggi oleh pisang raja. Dan ini banyak, gampang tumbuhnya, dan pisangnya pun enak, tapi nggak bisa untuk yang lain-lain selain untuk dimakan buahnya gitu aja. Beda dengan pisang raja atau raja brentel, itu kan bisa digoreng. Saya tunjukkan lebih dekat lagi ya teman-teman. Nih, ciri-cirinya pisang Cavendish. Nih, oh itu batangnya kan agak gemuk gitu, dan pohonnya nggak terlalu tinggi, sedengan lah. Nih, dan ini gampang sekali tumbuh dan merawatnya gampang. Hanya saja memang daunnya tidak bisa terlalu dimanfaatkan, misalnya seperti dijual itu, karena juga kalau diterpa angin mudah untuk sobek-sobek itu, seperti pisang raja, tapi tidak separah pisang raja. Nih, ini ada salah satu yang berbuah nih. Nih, nah ini teman-teman. Nah, ini buahnya mirip dengan pisang morsebo tadi sekilas, tapi ini kalau sudah masak warnanya nanti kuning cantik gitu. Kalau yang morsebo tadi kan tetap hijau. Nah, ini banyak sekali, ini lumayan sampai sana. Ini enak pisangnya ya, seperti yang dijual-jual tukang buah itu. Makanya ini yang kalau ada yang orang ditawarin mau beli ini tukang buah, karena ini menjualnya juga gampang dan rasanya juga enak, tumbuhnya juga gampang, tidak sulit. Teman-teman, ini ada yang kelewatan, ini di pojokan, ini pisang raja. Pisang raja kalau di kampung saya itu diistimewakan. Biasanya pohon pisang raja ini juga manfaatnya selain digoreng, dibuat buah, ini juga dimanfaatkan saat orang kampung tuh ada perkawinan, yaitu dipakai untuk caga atau tiang, di kanan kirinya pintu tenda, dan dihiasi dengan janur atau daun kelapa yang muda. Nih, dan sekarang di kampung-kampung itu pisang seperti ini, di kampung saya itu juga langka. Itu di sampingnya ada pohon nangka, ada singkong. Dan biasanya kalau ada perkawinan itu yang punya hajat itu pesen dulu ke tetangga yang punya pohon pisang raja, karena langka. Jadi masih muda itu dipesan, misalnya kapan dia akan ada tasakuran perkawinan untuk putra putrinya, dia tuh pesan dulu. Jadi jangan sampai dijual ke orang lain. Nah, di kebun ini yang banyak itu pisang raja brentel, itu di pojok ujung itu belakang. Itu juga pisang raja brentel. Gampang itu tumbuhnya, tapi ya itu banyak orang yang nggak begitu suka karena dijual tuh kurang laku. Karena ada satu yang mau roboh. Itu sepertinya itu pisang brentel juga, ini yang buahnya habis ditebangin semua itu. Kalau pisangnya ini laku, mungkin nggak akan ditebang karena tumbuhnya gampang sih, itu tunas-tunasnya juga banyak. Baiklah teman-teman, sekilas itu tadi review saya mengenai pohon pisang, jenis pohon pisang yang ada di kebun saya di kampung.
Bila ada tutur kata mohon dimaafkan, dan apa kurang berkenan saya juga mohon dimaaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.